Selamat sore anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi. Pada hari ini kita bahagia semua karena merayakan Natal, ya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita angkat tangan, ya. Tutup mata, ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, tirukan opa berdoa, ya. Terima kasih Tuhan, kami mendapat perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk beribadah, melayani Tuhan, merayakan Natal. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan Roh Kudus. Kami bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Suasana surga ada di tengah kami. Kami bisa mendengar berita Natal. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat Natal sekali lagi. Kita bahagia bersama-sama, ya. Pada saat ini mungkin ada papa mamanya, bapak ibu, kakaknya, abangnya, ya. Semuanya kita bersukaria di dalam Tuhan. Ayo bangkit berdiri, nanti kita banyak dengar firman. Ayo bangkit berdiri sekarang, kita menyanyi hari ini ialah hari Natal, ya. Ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya, puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia.
dunia, tebus dosa kita semua. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita. Marilah kita bersukaria, ayo bersukaria. Marilah bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Opa lihat masih ada yang mungkin ini bangun tidur ya, masih malas-malas. Ayo bersukaria semua ya. Kita merayakan Natal ya. Oh, kelahiran Yesus juru selamat kita ya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi lanjut, berdiri lagi dari pulau dan benua. Jadi seluruh dunia bersukaria ya, menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali di dunia. Mari dari pulau dan benua. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan muliakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dua, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, kita katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria dengan tepuk tangan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Wah, sudah semangat semua. Puji Tuhan. Menyambut Natal ya. Kelahiran Yesus yang penting bukan kuenya, Opa, ya, bukan kadonya ya, kelahiran Yesus di dalam dunia ya, sebagai juru selamat kita untuk menyelamatkan manusia berdosa ini ya. Itu yang harus kita syukuri, harus kita bersukacita bersorak. Seandainya Yesus tidak datang,
tidak ada Natal, oh kita binasa semua, ya, di neraka semua manusia berdosa ini, ya. Tapi Yesus sudah jadi juru selamat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan mendengar berita Natal. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Lagi, mari kita nyanyi seperti Samuel kecil, seperti Samuel kecil. Ya, mari, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Ayo, puji Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Mari Tuhan, kita mengatakan, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Jadikan kami tetap mengangkat tangan sungguh-sungguh, mohon kepada Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tirukan opah, berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Ada sorak-sorai di bumi dan di surga, seperti pada waktu Yesus lahir ke dunia. Sekarang Tuhan, kami akan mendengar berita Natal. Bukakan firman-Mu bagi kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua bisa mendengar dengan baik, mengerti firman Allah, percaya, yakin pada firman, sehingga kami bisa mempraktekkan taat dengar-dengaran pada firman-Mu. Kami semua disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Opah juga diurapi supaya bisa menyampaikan firman Allah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, setan yang mengganggu kami semua lewat roh ngantuk, roh najis, main-main, keras hati, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berilah urapan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita diberi panjang umur, masih bisa memperingati Natal pada
sore hari ini, ya, Natal sekolah minggu, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Tema Natal kita, nama Yesus dan Immanuel. Nama Yesus dan Immanuel, ya. Itu dari Matius 1, 21 dan 23. Matius 1, 21 dan 23, ya. Sebentar, Opa tanya dulu. Ya, Natal apa ini Natal? Ya. Jadi Natal adalah, ya, Allah lahir menjadi manusia. Ya, Allah lahir menjadi manusia dengan dua nama tadi. Dengan dua nama. Dengan dua nama. Yang pertama di Matius 1:21 tadi. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini Allah lahir menjadi manusia dengan dua nama. Nomor satu, nama Yesus. Nomor satu, nama Yesus, ya. Itu Allah menyelamatkan manusia, itu, ya. Jadi nama Yesus itu juru selamat. Nama Yesus itu juru selamat. Mengapa nama Yesus juru selamat? Sebagai juru selamat, sebab hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa, ya, untuk mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia berdosa. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Jadi hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Nah, ini harus jadi keyakinan dari anak-anak sekolah minggu mulai sekarang, masih kecil, ada yang mungkin digendong masih, sampai nanti garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jangan ada yang menyangkal, ya, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang menyangkal Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Semua nabi, rasul, siapapun berdosa, tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa. Apalagi cuma emas, harta, benda, ya, kekayaan, kepandaian, tidak bisa. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa, satu-satunya manusia tidak berdosa, yang bisa menyelamatkan manusia berdosa lewat korbannya di kayu salib. Ah, ini Yesus juru selamat. Ya, kenapa harus nama Yesus juru selamat? Cuma dia juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, nama Allah lahir menjadi manusia dengan nama yang kedua ayat 23, Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang kedua, Immanuel, Allah lahir menjadi manusia, Natal, dengan dua nama. Satu nama Yesus, yang kedua nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Mengapa nama Immanuel juga? Tadi mengapa nama Yesus juru selamat? Nah, karena tidak ada yang lain bisa menyelamatkan, ya, manusia berdosa, hanya Yesus satu. Sekarang mengapa nama Immanuel? Allah beserta kita. Kenapa? Ya, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, lalu diusir ke dunia, sekarang ini dunia yang kita tempati ini, nah, maka semua manusia mengikuti jejaknya Adam dan Hawa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia di dunia sudah berbuat dosa semua, termasuk opa, termasuk anak-anak, semua sudah berbuat dosa semua. Sehingga terpisah dari Allah, terpisah dengan Allah, terpisah dari Allah. Nah, jarak terpisah dengan Allah. Nah, itu, ya. Jadi terpisah itu
Buktinya hidup terpisah dari Allah itu buktinya kita hidup dalam suasana kutukan. Kalau menyatu dengan Tuhan, Firdaus dulu, Taman Eden enak semua, mau makan buah enak semua. Tapi begitu terpisah dari Allah berbuat dosa, buktinya hidup dalam kutukan, duri-duri. Ketakutan. Ada anak-anak ketakutan? Ada yang seringkali ketakutan. Nah, itu artinya terpisah dari Tuhan, tidak ada Tuhan. Ketakutan kita. Lalu letih lesu, beban berat, air mata, susah payah, air mata. Nah, itu bukti bahwa kita terpisah dari Tuhan. Banyak masalah itu terbukti terpisah. Banyak air mata, banyak masalah, terpisah dari Tuhan manusia berdosa. Ya. Nah, lalu kalau dibiarkan terus, tidak ada yang nolong. Kalau dibiarkan terus, semakin hari semakin jauh terpisah. Semakin hari semakin jauh terpisah. Nah, sampai nanti satu waktu terpisah selama-lamanya. Terpisah selama-lamanya. Tuhan di surga berarti manusia berdosa di neraka terpisah selama-lamanya. Itu binasa selama-lamanya di neraka. Sebab upah dosa adalah maut, kebinasaan. Nah, oleh sebab itu Allah lahir dengan nama Immanuel. Allah lahir menjadi manusia dengan nama Immanuel, supaya manusia berdosa ini menyatu kembali dengan Allah. Nah, itu nama Immanuel. Nah, kalau juru selamat menyelamatkan manusia berdosa. Kalau Immanuel menyatukan. Nah, ini ya, supaya manusia berdosa menyatu kembali dengan Allah sampai kesatuan kekal selama-lamanya di surga. Kalau terpisah sampai di neraka. Tapi kalau menyatu sampai di surga. Nah, ini adanya Natal. Supaya orang berdosa selamat, supaya orang berdosa ini kembali menyatu dengan Allah, hidup kekal selama-lamanya. Nah, puji Tuhan ya. Itulah nama Yesus dan nama Immanuel itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Lalu Immanuel itu dalam dua arti. Immanuel ini dalam dua arti. Nah, Allah menyatu dengan manusia, Allah beserta manusia, itu beserta kita dalam dua arti. Yang pertama, dalam arti sekarang. Sekarang ini, sore ini juga. Dalam arti sekarang ini, sore ini juga. Ya, itu. Apa artinya, Opa? Immanuel sekarang ini, saya beserta dengan Allah, Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan saya, masing-masing anak-anak semua di rumah. Apa artinya ini? Ya, sekarang. Nah, itu. Jadi artinya Immanuel sore ini sekarang artinya segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Oleh korban Kristus, oleh darah Yesus di kayu salib, juru selamat tadi. Nah, sudah, dosa-dosa sudah diampuni semuanya. Kalau ada dosa terpisah, kalau diampuni menyatu sekarang ini dengan Tuhan. Ya, dengan Allah. Nah, kita menyatu, segala dosa sudah diampuni lewat korban Kristus, darah Yesus di kayu salib. Nah, itu tadi Yesus satu-satunya juru selamat. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Ya, satu-satunya cuma satu, tapi harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, menyelamatkan manusia berdosa. Nah, itu sudah mengampuni kita semua. Ya, itu Immanuel. Dosa kita sudah diampuni. Syaratnya gimana? Nah, kalau dari Tuhan sudah mengampuni. Nah, lewat korban Kristus di kayu salib itu. Sekarang syaratnya dari kita. Gimana supaya diampuni dosa ini? Kita harus percaya, iman. Percaya kepada Yesus. Nah, kita harus iman, percaya. Anak-anak harus iman, beriman, percaya kepada Yesus. Nah,
sebagai satu-satunya juru selamat dan mengaku dosa. Nah, ini atau boleh saling mengaku, saling mengampuni dosa-dosa. Kalau anak-anak yang salah, opa yang salah harus mengaku dosa. Ngaku dosa. Nah, kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Nah, ini saling mengaku. Kalau kita yang berdosa, nah, mungkin tadi berdusta, mungkin tadi berdusta pada orang tua, ya, itu sudah tidur, sudah, padahal di tempat tidur tidak tidur, main game. Nah, oh, sudah tidur tadi kamu, tidur, sudah tidur saya. Nah, itu ya berdosa. Nah, harus mengaku kepada Tuhan dulu. Tuhan ampuni saya berdosa tadi, sudah dusta pada papa mama, ayah ibu, ya itu, ya, ayah bunda, ya itu, ya, dan seterusnya. Kepada sesama, kepada Tuhan, kepada sesama juga. Nah, kalau yang nanya tadi ibunya, ya datang ke ibu. Ibu, saya minta ampun ya, saya salah tadi, dusta saya tadi. Nah, begitu. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi, jangan dusta lagi. Mungkin ada yang mencuri, mungkin ada apa saja, dosa apa saja. Ayo akui, dan kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita tidak salah, teman kita yang salah. Nah, umpama teman kita salah, ya pukul-pukul kita dan lain-lain, kita tidak berbuat apa-apa dipukul-pukul. Dan lain sebagainya. Mungkin orang tua bisa kilaf, mungkin salah lihat tadi. Loh, kamu yang ngambil tadi, kamu, bukan, kamu itu. Nah, mungkin, ya kalau kita yang tidak salah, kita yang benar harus mengampuni dosa orang lain, siapa saja. Orang tua kita, teman kita, siapa saja yang salah. Nah, mungkin kita tidak berbuat apa-apa, dimarahi, dipukul. Nah, kamu ini salah. Nah, satu waktu, Pak, bukan saya. Oh gitu ya, Bapak minta ampun ya, minta maaf ya, saya ampuni. Dan jangan diingat-ingat lagi. Nah, kalau sudah memberi ampun jangan diingat-ingat lagi. Nah, itulah saling mengaku, saling mengampuni. Maka darah Yesus membasuh dosa-dosa kita. Darah Yesus mengampuni, membasuh semua dosa kita. Dan kita bertobat, stop dosa, jangan berbuat dosa. Darah Yesus membasuh dosa kita. Kita bertobat, kita hidup dalam kebenaran. Kita bertobat, kita hidup dalam kebenaran. Nah, itu sekarang, Immanuel sekarang, Allah beserta kita, Allah beserta kita masing-masing. Buktinya apa ya ini? Kita sudah bisa bertobat, tidak mengulangi dosa dan hidup benar. Nah, bertobat hidup benar, itu mulai damai sejahtera. Kalau hidup benar, kita tidak ada ketakutan. Damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Damai sejahtera, semua enak dan ringan. Kemudian kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam mendengar suara kita, doa kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Nah, ini anak-anak ya, hidup benar. Di rumah benar, di sekolah benar, tidak boleh nyontek. Ya, di mana-mana benar, ngomongnya benar, perbuatnya benar, ya sekolahnya benar dan seterusnya. Nah, ini itu damai, tidak ada takut, sudah tidak terpisah dari Tuhan. Menyatu dengan Tuhan sekarang. Damai sejahtera. Enak, ringan, tenang. Nah, dan Tuhan memberkati. Tangan Tuhan diulurkan memberkati, menolong kita. Nah, itu untuk sekarang. Arti pertama, Immanuel. Arti yang kedua, Immanuel adalah pada saat Yesus datang kembali kedua kali. Natal ini Yesus datang pertama kali. Ya, tapi nanti sebentar lagi, tidak lama lagi
Yesus akan datang kembali kedua kali. Di awan-awan yang permai. Pada saat Yesus datang kembali di awan permai, maka kita akan bertemu Yesus di awan permai. Nah, kita bertemu Yesus di awan permai untuk masuk kerajaan surga kekal selamanya. Menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Immanuel selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu ya, nanti sebentar lagi Tuhan akan datang kembali. Ayo kita persiapan sekarang. Ya, memang Yesus sudah Natal lahir pertama kali. Nah, juru selamat datang pertama kali. Immanuel mau menyatu dengan kita. Kita damai hidup di dunia yang terkutuk ini, tapi damai, enak, ringan. Ya, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Itu tidak dihukum, selamat kita ini. Ini Immanuel sekarang. Tapi masih ada Immanuel nanti. Jika Yesus pada saat kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah itu, maka kita akan bertemu dengan Yesus di awan yang permai. Untuk masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Itu Immanuel selama-lamanya. Tidak bisa lagi terpisah selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Ya, lalu syaratnya apa? Kalau tadi Immanuel, sekarang syaratnya percaya Yesus. Dan bertobat, hidup benar. Mengaku, saling mengampuni. Nah, itu. Sampai bertobat, hidup benar. Nah, sekarang kalau Immanuel yang kedua. Kalau Yesus datang kedua kali di awan permai. Syaratnya apa? Kita harus mengalami lahir baru seperti Yesus lahir, bayi Yesus lahir tadi. Kita mengalami lahir baru, ya, keubahan hidup seperti bayi Yesus yang lahir. Ini supaya mengalami Immanuel nanti selama-lamanya kalau Yesus datang. Kita harus lahir baru. Keubahan hidup, mengalami keubahan hidup, pembaruan hidup, seperti bayi Yesus yang lahir di kandang Bethlehem itu. Bayi Yesus yang lahir. Apa itu? Bayi Yesus itu apa? Ada 3. Bayi Yesus itu adalah firman Allah. Dalam Yohanes 1:14. Ini 3 ayat ya. Yohanes 1 ayat 14, Yesus firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman lahir menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita akan melihat kemuliaannya, kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini, jadi Yesus adalah firman Allah yang lahir menjadi manusia. Ini, lihat tangannya Opah. Ya, Natal itu dari surga ke dunia, ya. Nah ini, jadi Yesus adalah firman Allah yang lahir menjadi manusia. Nah, maka kita manusia harus lahir baru itu ke arah surga, lahir baru dari firman Allah. Nah, banyak mendengar firman, lahir baru dari firman Allah. Oleh sebab itu harus banyak mendengar firman ya anak-anak. Sehingga lahir baru dari firman, prakteknya apa? Orang lahir baru dari firman, sesuai firman, taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan, firman Allah. Nah, ikuti firman, yang tidak boleh, jangan mencuri, jangan. Taat dengar-dengaran. Ya, jangan berdusta, jangan. Nah, kemudian taat pada orang tua. Nah, jangan melawan orang tua. Jangan pukul-pukul orang tua. Itu orang tua bilang, ayo tidur. Enggak, marah, pukul-pukul. Itu tidak taat. Tidak bisa nanti menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tidak bisa. Harus taat kepada Tuhan, firman Allah. Taat kepada orang tua. Taat kepada guru-guru sekolah minggu. Ayo duduk. Ayo lipat tangan, dengar firman. Nah itu taat. Ayo lipat tangan. Nah ini
Sore ini ya, ayo lipat tangan, dengar firman yang baik, jangan jalan sana, jalan sini ya. Ayo, taat, belajar taat. Nah, itu bayi Yesus taat. Kemudian Yesus adalah Roh Kudus, Matius 1 ayat 21. Mari Matius 1, ia akan melahirkan anak laki-laki, ayat 20. Matius 1:20. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi Yesus, bayi Yesus, Yesus adalah Roh Kudus yang lahir menjadi manusia. Itu tadi, dari surga ke bumi, Roh Kudus lahir menjadi manusia. Maka kita harus lahir, ya, kita harus lahir baru dari Roh Kudus, diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, praktiknya apa? Setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ayo setia, berkobar, sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo setia berkobar hari-hari ini dalam ibadah pelayanan. Jangan loyo ya. Jangan masuk, enggak masuk. Ayo sudah ini ya sudah Natal. Ayo nanti di tahun baru ya kita setia berkobar. Taat. Ayo mulai setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Kemudian satu lagi, Yesus itu adalah kasih Allah. Bayi Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Mari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kasih Allah, Yesus adalah kasih Allah yang lahir menjadi manusia. Nah, maka kita harus lahir baru oleh kasih Allah, ya, diubahkan oleh kasih Allah. Prakteknya apa? Jujur, tidak berdusta. Itu kasih. Kalau orang berdusta bukan kasih. Dusta itu kebencian, setan. Dusta itu benci. Setan itu bapak pendusta, bapak pembunuh. Kebencian. Tapi kalau tidak ada dusta, jujur, oh itu kasih Allah. Nah, ini bayi Yesus dulu lahir. Sekarang kita semua lahir baru seperti bayi Yesus itu. Ya, anak-anak semua menjadi seperti bayi Yesus, lahir baru. Sudah dilahirkan oleh ibu, mama, ya, bunda. Berapa tahun lalu? Ada yang 1 tahun lalu, ada 2 tahun lalu, ada 3 tahun, ada berapa tahun lalu. Nah, tapi pada sore ini merayakan Natal, ayo lahir baru oleh firman, Roh Kudus, kasih menjadi bayi lagi, bayi Yesus. Lain sudah, bayi Yesus. Nah, itulah taat, setia berkobar dalam ibadah pelayanan, dan jujur. Jadi mari merayakan Natal supaya kita menjadi seperti bayi Yesus. Ya, merayakan Natal kita menerima nama Yesus dan Immanuel, supaya kita menjadi seperti bayi Yesus. Ya, bayi Yesus itu yang dinamakan Yesus Immanuel. Nah, bisa ngerti ya? Itu. Jadi ulangi, merayakan Natal kita menerima nama Yesus dan nama Immanuel, supaya kita lahir baru menjadi seperti bayi Yesus. Yaitu taat, setia, dan jujur. Taat, setia, dan jujur. Seperti orang Majus. Nah, dalam Matius 2 ayat 11, seperti orang Majus mempersembahkan kemenyan, emas, dan mur. Masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, Matius 2:11 ya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, mur. Taat, sekarang enggak usah bawa kemenyan, mur, dikira ke dukun nanti. Ya, wah, kamu kemana kamu?
Natalan bawa kemenyan, oh mau ke dukun. Bukan, yang rohani. Kemenyan itu sama dengan ketaatan, bau harum. Yesus taat di kayu salib berbau harum, seperti kemenyan berbau harum. Taat itu kemenyan. Setia itu sifatnya Roh Kudus, emas. Emas itu kesetiaan, emas. Kemudian mur itu getah, darah Yesus itu kejujuran. Darah Yesus menebus kita sampai jujur. Perak penebusan itu jujur sampai jujur. Nah itu kemenyan, emas dan mur diberikan. Seperti orang Majus, apa itu? Menyembah Tuhan. Orang taat, setia, jujur itu adalah rumah doa. Seperti orang Majus menyembah Tuhan, kita jadi rumah doa. Kita menjadi bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Nah, anak-anak kesempatan. Anak kecil banyak menyembah Tuhan ya. Banyak menangis kepada Tuhan, bukan menangis sama orang tua, menyusahkan orang tua, gelundung-gelundung. Ya, diajak ke mall, sekarang enggak boleh masih ya. Nah, biasanya itu, opa lihat juga itu. Ya, ada bayi-bayi kecil itu mau beli apa, mamanya mungkin enggak punya duit. Bundanya juga punya uang. Jangan nak nanti, gelundung-gelundung enggak mau pulang. Nah, bukan nangis begitu. Nangis kepada Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Tolonglah saya Tuhan supaya hidup benar. Tolonglah saya supaya berubah. Ya, supaya setia ibadah. Tolonglah papa saya, bapak saya, ayah saya, tolonglah ibu saya mungkin bekerja, tolonglah mereka. Lah begitu menangis menyembah Tuhan. Maka Tuhan memberikan jalan baru. Pintu terbuka bagi kita. Kalau banyak menangis. Ayat terakhir 12 tadi, Matius 2:12, orang Majus mendapat jalan baru. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan baru tanpa Herodes, tanpa setan. Itu pintu terbuka bagi anak-anak, bagi opah, bagi kita. Kalau banyak menangis, seperti bayi Yesus nangis. Banyak menangis, seperti orang Majus menyembah. Sama. Puji Tuhan. Ya, ayo ada pintu terbuka bagi kita. Artinya pintu terbuka, masalah-masalah selesai. Ya, mungkin masalah orang tua kita, ayo doakan. Wah, mustahil, sulit cari uang katanya papa. Wah, katanya ayah, toko sepi. Waduh, susah. Ya, itu kalau yang kerja gajinya dipotong. Aduh, susah. Ini zaman krisis. Banyak anak-anak membantu dalam doa. Mungkin anak-anak juga dalam kesulitan belajar dan lain-lain. Sudah belajar opah, sudah les opah, tapi kok tidak bisa. Ayo doa, pintu terbuka, jalan lain, jalan baru, pintu terbuka bagi kita. Selesai, pintu terbuka itu menunjuk masa depan. Oh, Tuhan yakin Tuhan akan memberikan masa depan berhasil indah. Asalkan ada emas, kemenyan emas mur, taat, setia. Hidup benar dari dulu, juru selamat, kemudian taat, setia, dan jujur. Rumah doa, banyak nangis. Sudah, tidak mampu bayi, biar tangan Tuhan yang membuka pintu. Tangan kuasa Tuhan yang membuka, tangan belas kasih Tuhan. Selesai masalah, masa depan berhasil indah, sampai kalau Yesus datang kedua kali, sampai pintu surga juga terbuka. Kita diubahkan terus menerus pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Kita diubahkan sempurna sepertinya. Tidak salah dalam perkataan. Sempurna. Makanya mulai jujur dulu. Tidak boleh dusta dan lain-lain. Sempurna. Tidak salah dalam perkataan. Hanya bersorak-sorai haleluya di awan yang permai. Opa katakan Natal kedua ini, kedatangan Yesus kedua kali, bersorak-sorai di awan-awan yang permai. Pintu surga terbuka. Kita masuk kerajaan surga selamanya. Tidak terpisah selamanya. Immanuel selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini berita Natal. Ayo kita belajar. Terima nama Yesus, hidup benar. Nama Immanuel. Ayo lahir baru. Seperti bayi, ayo saling ngaku, saling mengampuni. Ayo lahir baru, bertobat ya tadi, hidup benar, kemudian lahir baru.
seperti bayi Yesus. Dia dinamakan Yesus, dinamakan Immanuel. Ayo kita bayi Yesus. Taat, setia, jujur. Itu seperti orang Majus mempersembahkan kemenyan, emas dan mur untuk menyembah Tuhan. Banyak menangis kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo bangkit berdiri semua ya. Yang siap, yang sungguh-sungguh. Tundukkan kepala, tutup mata, tirukan Opa berdoa. Ya, mari. Pertama, untuk pengampunan dosa, supaya bisa hidup benar. Hidup benar, supaya kita diberkati Tuhan. Ya, ditolong oleh Tuhan. Damai sejahtera hidup di dunia. Hidup benar dulu. Ada dosa-dosa? Ayo. Kalau ada dosa-dosa, suka berdusta, suka apa? Ayo, semua tutup mata, tidak boleh lihat kiri kanannya. Letakkan tangan di dada, serahkan sama Tuhan dosa-dosanya. Ngaku di hadapan Tuhan. Nanti kalau salah pada orang tua, ngaku ya sama orang tua. Ayo Opa doakan dulu. Mari. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kami yang ada di dada. Pengakuan kami bahwa masih banyak dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, sucikan oleh darah-Mu, basuh oleh darah-Mu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, bagian dalam semua ampuni. Sucikan, kami bisa bertobat, kami bisa hidup benar, kami tidak terpisah dari Tuhan. Sekarang kami mengalami damai sejahtera, enak, ringan. Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang yang kedua, ada yang tidak berubah, masih tidak taat, tidak setia, tidak jujur. Ayo, sering dusta masih ya, sering gosip mungkin dan lain-lain. Ayo, mau diubahkan, rindu Natal ini diubahkan, letakkan tangan di dada juga. Jangan melihat, tutup mata. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau lihat tangan di dada Tuhan. Kami manusia daging masih banyak yang tidak taat, tidak setia, tidak jujur. Tolonglah kami Tuhan. Jamah kami, mulai Opa, kami semua jamah, supaya kami mengalami keubahan hidup Tuhan. Seperti bayi Yesus. Taat, setia, jujur. Seperti orang Majus membawa kemenyan, emas, dan mur. Sehingga kami menjadi rumah doa. Banyak menangis kepada Tuhan. Dan pintu terbuka. Mujizat jasmani terjadi pada kami, pada orang tua kami, pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kami sempurna seperti Tuhan. Pintu surga terbuka. Immanuel selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih. Kuasa nama Yesus, nama Immanuel sanggup menolong dan menyempurnakan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Sehatkan mereka semua. Teristimewa selamatkan mereka semua. Juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah yang mendidik kami.
juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Biar di tahun baru kami hidup baru sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berbahagia menerima hadiah-hadiah pada Natal ini Tuhan. Sucikan semua hadiah-hadiah ini berguna bagi tubuh kesehatan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan-tangan yang berkorban semuanya itu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Di Surabaya, Malang, di Medan, di Jakarta semua. Ya, minta tolong orang tua atau abang, kakak untuk membagikan hadiahnya. Ya, nah, 2 hadiah, yang satu bentuk makanan, yang satu bentuk apa itu? Opa tidak tahu. Ya, itu sesuai. Semoga semua sesuai kebutuhan dari anak-anak. Ya, bisa suka semua ya, bisa suka semua hadiahnya ya. Nah, jangan lupa lagi berdoa untuk tangan-tangan yang berkorban. Banyak om tante siapa yang berkorban gitu. Dalam keuangan dalam ini dibelikan, ada yang korban makanan juga, semuanya itu di Malang dan lain sebagainya. Ya, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda ya. Puji Tuhan. Lalu minggu depan tanggal 27 libur sekolah minggu ya. Tanggal 27 libur sekolah minggu 1 kali, tetapi ada 27 ya. Ada Natal umum ya, boleh ikut dengan orang tua tapi di rumah juga. Tanggal 25 nanti Natal, 25 Desember, 26 kaum muda, 27 umum juga ya, untuk umum, dan 27 hari Minggu ya. Boleh ikut, nanti ikut orang tua ya. Baik, Tuhan memberkati. Nanti masuk lagi berarti tanggal berapa? 3. Ya, tanggal 3. Masih online dulu ya. Opa belum dengar pengumuman, jadi sementara diumumkan masih online ya, tanggal 3. Jadi kita lihat situasinya bagaimana. Ya, nanti kita berdoa kepada Tuhan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Sudah? Tidak ada lain ya? Ya, selamat Natal lagi dan 2020 dan tahun baru 2021. Salam dari Opa, Oma, salam dari guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing di Malang, Surabaya, Medan, dan Jakarta. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Selamat malam. Ya. Selamat sore.